Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Baik, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita semua dapat melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yaitu Bunda Tia Citra Bayuni MPD. Yang terhormat kepada teman-teman dari anggota kelompok 6 dan yang terhormat seluruh teman-teman yang mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 6 mata kuliah pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada Saudari Atiki Elza dengan nomor NIM 2005569. Yang kedua ada Intan Susilowati dengan nomor NIM 2001393. Kemudian ada Nabilat Ika Cahyani dengan nomor NIM 2000081. Kemudian ada Saudari Putri Dwi Fahrani dengan nomor NIM 2004545. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kami semua diberikan kelancaran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan mata kuliah hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Intan Susilowati, akan mengajak teman-teman semua untuk menggali lebih dalam mengenai definisi peserta didik. Nah, teman-teman, pengertian peserta didik jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, yang berbunyi, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, teman-teman, jika dilihat pengertian dari undang-undang ini, dapat kita ambil definisi peserta didik, yaitu seluruh anggota masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya dalam jenjang pendidikan, baik itu jenjang informal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan formal. Nah, tentunya dengan jalur dan jenjang tertentu. Biasanya, teman-teman semua mengenal istilah siswa atau siswi. Nah, ini merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas. Kemudian, teman-teman juga sering menafsirkan istilah mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini juga merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi. Nah, dari peserta didik ini akan masuk ke sebuah sistem pendidikan, yang mana proses pendidikan ini akan membentuk manusia ataupun peserta didik dengan kualitas yang bermutu dengan sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional. Nah, mungkin itu adalah pengertian peserta didik. Selanjutnya akan ada pengertian dari pengelolaan peserta didik yang akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan kepada Saudari Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan peserta didik. Menurut Mulyasa tahun 2011, pengelolaan peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan. Itu menurut Mulyadi. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengelolaan peserta didik sama artinya dengan sebuah penataan yang diatur dalam satu lembaga pendidikan, mengatur satu siswa dari mulai pendaftaran hingga
dia masuk ke dalam sekolah tersebut dan mendapatkan pembelajaran. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Atiki. Baik, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan pengelolaan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik yaitu ada fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya, menurut Suhardan tahun 2015. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut. 1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Tujuan pengelolaan peserta didik. Menurut Ismaya tahun 2015, tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Atiki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengelolaan peserta didik. Nah, prinsip manajemen peserta didik ini merupakan pedoman yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh seluruh bagian dari manajemen sekolah. Yang mana prinsip-prinsip ini adalah manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Nah, dengan termasuknya manajemen peserta didik ini ke dalam manajemen sekolah, sehingga haruslah ada kesamaan baik dari visi, misi, maupun dari tujuan manajemen sekolah, agar nantinya sejalur dan searah. Kemudian yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Pada poin ini, jadi segala kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi dan misi yang sama seperti poin yang pertama tadi. Nah, saya akan memberikan contoh untuk kegiatannya sendiri ya. Jadi kegiatan dari manajemen peserta didik ini ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan pengevaluasian. Nah, dari kegiatan manajemen peserta didik ini ada di tahap perencanaan, ini termasuk kepada daya tampung peserta didik, kemudian perencanaan penerimaan peserta didik, kemudian ada penerimaan peserta didik. Nah, dari kegiatan ini akan melalui 4 tahapan yang tadi saya sebutkan sampai di tahap pengevaluasian. Jadi kegiatan yang ada di manajemen peserta didik ini termasuk ke dalam manajemen sekolah. Nah, sehingga haruslah visi dan misi pendidikan dari manajemen peserta didik ini harus sama dengan manajemen sekolah dalam rangka mendidik peserta didik. Kemudian poin yang ketiga, ada kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam kegiatan manajemen peserta didik, haruslah menjalur atau membimbing peserta didik untuk senantiasa
menyatukan, menyelaraskan, bukan untuk membuat konflik karena dari perbedaan latar belakang tadi. Nah, dengan berbagai macamnya latar belakang, kemudian bakat yang berbeda, peserta didik ini kan merupakan seluruh anggota masyarakat, sehingga pasti memiliki latar belakang dan bakat yang berbeda. Sehingga dengan adanya manajemen peserta didik ini akan menyelaraskan untuk mempersatukan peserta didik, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan peserta didik. Ada dua pendekatan pengelolaan didik peserta didik. Yang pertama, pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga pendidikannya. Wujud pendidikan ini dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah yang pertama, mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah. Yang kedua, memperketat presensi. Yang ketiga, penuntutan disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Pendekatan ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Asumsi dari pendekatan ini adalah, jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, terima kasih. Ya. Nah, berikutnya ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik menurut para ahli. Di sini ada Daryanto dan Farid mengemukakan bahwa terdapat 4 bagian penting dalam manajemen peserta didik jika dilihat dari proses memasuki sekolah sampai siswa lulus dari sekolah. Perencanaan terhadap peserta didik, kemudian ada pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, dan mutasi peserta didik. Kemudian ada menurut Burhanuddin, di sini menurut beliau merencanakan seleksi penerimaan siswa sesuai syarat penerimaan siswa baru kelas 1, program bimbingan dan penyuluhan atau BP, kemudian kepenasihatan pemilihan program studi dibuat beberapa regu siswa, kehadiran siswa menurut harus dicatat di sekolah, kegiatan non-akademik atau ekstrakurikuler diatur, kemudian mengatur kegiatan organisasi kesiswaan, dan mengatur mutasi kesiswaan. Adapun pengelolaan peserta didik menurut Richard Agorton, di sini permasalahan disiplin kesiswaan, disiplin siswa harus dicari cara penanggulangannya, siswa harus mendapatkan pembinaan secara pribadi, dan penyusunan jadwal dan kegiatan siswa. Nah, kemudian menurut Burhanuddin dan Richard Agorton ini, dikombinasikan begitu ya, dikolaborasikan menjadi sintesis di mana pengelolaan peserta didik ini ada sistem penerimaan, kemudian yang terdiri dari sistem pendaftaran, sistem seleksi, dan sistem penentu kelulusan, dan pembinaan siswa terdiri dari pembinaan kedisiplinan, pembinaan kegiatan sekolah, akademik dan non-akademik, kelulusan, dan penelusuran alumni yang terdiri dari proses kelulusan dan hasil kelulusan alumni. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup
pengelolaan peserta didik. Di sini menurut Imron tahun 2016 halaman 18. Pertama, ada perencanaan peserta didik. Di sini sangat penting karena dengan adanya perencanaan, segala sesuatu dapat dipikirkan secara matang, dan jika ada suatu permasalahan gitu dapat ditangani dengan baik dan ditangani secepatnya. Kemudian ada penerimaan peserta didik baru. Di sini poin ini sangat penting dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam poin penerimaan peserta didik baru ini, yaitu ada kebijaksanaan penerimaan peserta didik, kemudian sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, dan problema penerimaan peserta didik. Nah, yang ketiga ada orientasi peserta didik. Di sini biasanya setelah daftar ulang, ada orientasi peserta didik di mana bertujuan untuk memperkenalkan kepada peserta didik gitu ya, lingkungan sekolahnya. Nah, yang keempat ada mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Di sini tentu juga penting ya, karena kehadiran peserta didik ini sebagai suatu kondisi yang memungkinkan terjadi interaksi belajar mengajar gitu. Hal ini karena jika tidak hadir peserta didik, tentu aktivitas belajar mengajar tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima ada pengelompokan peserta didik. Di sini dilakukan bukan dengan maksud yang lain gitu ya, namun untuk membantu keberhasilan peserta didik seperti adanya penjurusan seperti itu. Nah, yang keenam ada mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Di sini evaluasi tentu sangat penting untuk agar mengetahui gitu perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu dan agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik, apakah sesuai dengan diharapkan atau perlu adanya perbaikan dari guru ataupun proses pembelajarannya. Yang ketujuh, yaitu mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Di sini, kenaikan kelas dapat diatur sesuai kebijakan dari masing-masing sekolah. Nah, di sini perlu data-data yang objektif gitu ya, tentang hasil evaluasi dari peserta didik. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Di sini harus juga ditangani dengan baik, dikelola dengan baik karena agar tidak ada masalah yang tidak mengganggu aktivitas lainnya gitu. Jadi diuruskan dengan sangat baik dulu agar kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan nyaman dan kondusif. Kemudian yang kesembilan ada kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Nah, di sini harus mengikuti peraturan dan norma yang berlaku, di mana pendidik harus sudah sepantasnya menjadi contoh dalam menaati peraturan yang dikembangkan di lembaga pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 6 yang sudah menyampaikan sedikit banyaknya materi. Mudah-mudahan teman-teman semua sedikit banyaknya materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk kami dari kelompok 6 dan umumnya bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.